untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, alhamdulillah untuk siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat berjumpa di dalam pembelajaran kelas. Walaupun kalau kita lihat cuaca di luar sedang hujan, tapi saya yakin semangat kalian tetap terang benderang. Ya, untuk pertemuan ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu untuk meminta kepada Allah supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menjawab segala ilmu yang akan kita pelajari bareng-bareng. Silakan nanti untuk Febri sebagai ketua kelas bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semuanya siap untuk memulai kegiatan pada siang hari ini. Alhamdulillah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Febri sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama-sama. Sebelum lanjut, akan saya cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ahmad Febri, Alvira, Alia, Amanda, Anis, Arifah, Arsya, Cantika, Diana, Dimas, Eka, Elsa, Ersima, Fatan, Febri, Carmila, Laili, Liana, Lisna, Nurhanuddin, Rohma, Octavia, Putri, Reza, Rizka, Rizka, Siti, Suci, Moga lekas sembuh, Tegar, Tertianti, Ramadhani, Unik, Wahyu, Yafi, dan terakhir Yudika. Ya, alhamdulillah ini untuk siang hari ini hanya ada dua teman yang berhalangan hadir, yang satu sakit dan yang satu izin. Kita doakan untuk teman yang sakit untuk diberikan kesehatan ataupun kesembuhan. Untuk pertemuan siang hari ini nanti kita mulai dulu dengan saya punya satu video motivasi ataupun video lucu. Ya, kita nanti bisa saksikan bersama-sama isi dari video tersebut. Silakan untuk bisa dicermati. Ini ada hewan apa? Tahu? Hiu. Ini namanya paus orca. Paus. Yang kedua ada semut. Nggak bener Pak, Pak Siti, mikrofonnya belum aktif. Yang ketiga ada kepiting. Sama burung samar. Buat formasi ini.
Dari video tadi kira-kira ada nilai apa yang bisa kalian ambil? Atau lain? Ya, kerjasama ataupun gotong royong. Sama seperti kalian di kelas 12 IPA 1 yang kalian udah jalan bareng-bareng berarti udah hampir 3 tahun ya. Nah, silakan jaga selalu kerjasama ataupun kekompakan kalian di dalam kelas dalam hal apapun itu. Ya, mungkin kalian bisa belajar kelompok, belajar bareng, terus mungkin ketika ada lomba-lomba, silakan untuk semuanya bisa bergotong royong untuk membawa nama 12 IPA 1 menjadi kelas yang langganan juara. Seperti kegiatan terakhir kemarin, kalian juga membawa beberapa nominasi ataupun piala, ya kan? Ya, banyak. Ya, alhamdulillah kelas 12 IPA 1 terkenal sebagai langganan juara ya. Ya. Ya, berarti kalau bisa dilihat kalau kekompakan kalian kerja sama kalian itu udah matang, udah terbentuk dari kelas 10. Silakan jaga selalu kerjasama ataupun kekompakan kalian. Selanjutnya untuk pertemuan ini nanti kalian akan mempelajari tentang kompetensi dasar 3.4.2 yaitu menganalisis strategi promosi produk pengolahan makanan khas daerah asli orisinil dari bahan nabati dan hayati, di mana dengan indikator tersebut kita akan memiliki tujuan pembelajaran yaitu melalui pembelajaran project based learning dengan media Canva. Peserta didik diharapkan dapat menganalisis strategi dan merancang media promosi produk usaha pengolahan makanan khas asli daerah orisinil dari bahan nabati dan hewani secara jujur, teliti dan penuh tanggung jawab. Nah, di mana di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya selalu menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Nah, untuk pertemuan ini, pertemuan di KD ini nanti saya akan menggunakan PJBL. Jadi nanti di akhir pembelajaran kalian akan ada tagihan untuk bikin project. Nah, projectnya itu tentang apa? Ini kalian akan membuat ataupun merancang media promosi. Dan media promosi tersebut akan kalian rancang melalui media Canva. Nah, kalau kalian masih ingat di pertemuan-pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang perencanaan usaha, kemudian sistem pengolahan, kalian belajar gimana sih teknik ataupun cara untuk mengolah makanan. Kemudian di pertemuan pada kemarin kalian sudah belajar untuk mengetahui komponen-komponen biaya, gimana cara untuk menentukan harga yang tepat dari suatu produk. Ya, akhir dari suatu usaha itu pasti ada muaranya, itu adalah penjualan. Kalau kemarin udah bisa masak, udah bisa nentuin harga, otomatis selanjutnya kalian harus bisa memasarkan ataupun mempromosikan produk yang kalian jual atau kalian bikin. Oleh karenanya nanti di KD ini diharapkan kalian akan bisa untuk membuat media promosi untuk mempromosikan makanan yang sudah kalian buat kemarin. Yang pertama, promosi. Promosi adalah satu hal penting dalam dunia bisnis. Mengapa? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Karena promosi itu untuk memperkenalkan dagangan kita kepada halayak. Ya, tepat. Jadi tepuk tangan dulu untuk Febri. Ya, yang diungkapkan Febri ya, satunya untuk memberitahu halayak umum. Karena promosi adalah salah satunya cara untuk mengenalkan produk Anda ke masyarakat dan calon pembeli yang potensial. Oleh karenanya, ketika kalian sebagai seorang wirausaha melakukan promosi, otomatis kalian akan mendapat beberapa keuntungan. Yang pertama, informasi produk akan tersebar kepada masyarakat. Kalau kalian promosi nih, mungkin bisa lewat sosial media, kalian bikin pamflet, baliho, mungkin dari mulut ke mulut, otomatis produk kalian akan terkenal ataupun dikenal secara luas. Yang kedua, mendapatkan kenaikan penjualan ataupun profit. Kalau semua orang sudah tahu, sudah kenal, pasti otomatis akan penasaran.
saat penasaran otomatis akan beli. Nah, ketika datang pembeli baru atau pembeli lama yang loyal, pasti penjualan kalian juga meningkat. Ketika penjualan itu meningkat, otomatis keuntungan ataupun profit kalian juga akan meningkat. Yang ketiga, mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Mungkin di sini kalian ada yang langganan beli jajan apa biasanya? Apa? Istilah Jawa susah ya kalau pakai istilah asing ya. Mungkin Alvira udah langganan beli kondok, berarti dia termasuk pelanggan yang setia. Tapi mungkin si penjual kondok itu pengen cari pelanggan yang baru. Jadi ketika dia melakukan promosi, otomatis mungkin kafe, beli anti, RC, dan sebagainya akan datang untuk beli juga. Jadi akan menarik pembeli yang baru. Yang keempat, membedakan serta menjual produk dibanding produk pesaing. Yang tadi kita ambil contoh kondok, pasti penjualnya di bandar nggak cuma satu kan, ada beberapa. Mungkin udah banyak sekali sekarang. Nah, ketika kalian melakukan promosi dan promosi tersebut kalian menampilkan kira-kira produk kalian itu unggul di bagian apa? Mungkin toppingnya, ukurannya dan sebagainya, dan itu kalian promosikan, otomatis itu akan menarik pembeli-pembeli yang baru. Yang kelima, membantu mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Nah, mungkin dengan adanya promosi tersebut pendapat dari konsumen itu akan berubah. Ya mungkin bilang produk ini pakanan apa ya kan, dipandang sebelah mata. Tapi ketika kalian melakukan promosi secara terus-menerus, maka pendapatan kalian akan berubah. Pembeli ini ternyata makanannya seperti ini dan dia akan tertarik untuk beli. Selanjutnya ada tujuan promosi. 1. Memberikan informasi. Kira-kira informasi apa sih yang diberikan dengan adanya promosi? Yaitu bisa memberikan informasi tentang barang ataupun produk, kemudian harganya, ataupun informasi lain yang mempunyai kegunaan bagi konsumen. Yang kedua, membujuk dan mempengaruhi. Nah, tapi mungkin kalian yang masih jomblo juga bisa kalian bikin promosi tentang diri kalian sendiri untuk membujuk atau mempengaruhi gebetan kalian. Tegar ya, tapi sama mata kelihatannya yang paling keras nih. Ya, jadi tujuan yang kedua dari promosi, ya bisa diperhatikan dulu. Tujuan yang kedua adalah membujuk dan mempengaruhi. Promosi selain bersifat memberitahu, juga bersifat untuk membujuk, terutama kepada pembeli-pembeli potensial dengan mengatakan bahwa produk adalah lebih baik dari produk yang lainnya. Yang ketiga adalah menciptakan kesan ataupun image. Pak Tegar bisa dibaca. Promosi dapat memberikan kesan tersendiri bagi calon konsumen untuk produk yang diiklankan, sehingga pemasaran menciptakan promosi sebaik-baiknya, misalnya untuk promosi menggunakan warna, ilustrasi, bentuk, atau layout yang menarik. Ya, jadi selain itu, promosi juga bisa memberikan atau menciptakan suatu kesan ataupun image. Tergantung kalian mau mengemas promosinya itu dengan kesan ataupun image seperti apa. Mungkin kalian bisa gunakan warna-warna yang cerah, cheerful, jadi seakan-akan ketika kalian beli produk tersebut akan mengubah mood kalian. Atau mungkin kalian bisa pakai warna-warna yang kalem, slow, mungkin kayak kopi-kopi itu biasanya disirisnya chill ataupun anak senja. Ya, misalnya dengan anak senja, Anak Indio. Ya, lanjut. Selanjutnya ada strategi promosi. Yang pertama, memanfaatkan media sosial. Saya yakin pasti di sini kalian punya banyak sosmed. Facebook punya? Punya. Instagram? Punya. TikTok? Punya. Ya. Twitter? Punya. YouTube? Punya. Telegram? Punya. Ya kan? Jadi udah terbukti. Kalian punya banyak sekali sosmed. Jadi ketika kalian mempromosikan produk kalian dalam sosmed, otomatis orang-orang akan tahu lebih banyak, ya kan? Yang kedua, mensponsori acara. Kalian juga bisa tuh, mungkin ada kegiatan pas meeting,
Kalau Febri udah punya usaha kan bikin apa kan? Produk. Ya, bikin jajan belum? Mungkin udah dikasih lihat belum? Ya, darling. Ya, mungkin ketika kegiatan kelas meeting itu kelompoknya Febri mau sponsor. Jadi nanti kelas meeting darling. Ya, karena Febri mau sponsor otomatis namanya bisa dipakai sebagai nama acara. Dan otomatis mungkin orang-orang sales manager bakalan tahu kalau Febri sama kelompoknya punya usaha darling. Jadi yang ketiga bagi-bagi program. Kan juga bisa tuh mungkin kasih testimoni, ya, testimoni ataupun sampel supaya orang-orang itu bisa nyicipin dulu. Ya, kalau kalian udah nyicipin, nah otomatis nanti kalian juga bakalan beli, ya kan? Ya. Keempat, menentukan target pasar. Kira-kira kalau kalian melakukan promosi itu target kalian siapa? Kalian mau jual produk tersebut ke siapa? Sasarannya siapa? Apakah anak muda, anak sekolahan, emak-emak, ibu-ibu, ya kakek-kakek, nenek dan sebagainya. Kalian harus bisa menentukan segmennya ataupun target pasar. Yang kelima, beri intensif pada setiap rekomendasi. Kalian selalu berpulang. Omong-omongan dari mulut ke mulut. Ya. Kalau kalian lebih jalan-jalan sama ayam, jajan mie ayam. Ada ayam. Ya, terus rasanya enak, pasti kalian merekomendasikan ke teman kalian. Ini kan kalau sebutan dulu ya, itu kue jajan. Nah, mungkin bagi orang-orang ataupun pelanggan-pelanggan yang memberikan rekomendasi itu nanti bisa diberikan kupon. Jadi setiap rekomendasi akan dapat satu kupon dan kupon itu bisa ditukar dengan mungkin menu gratis atau yang lain sebagainya. Tempatkan produk pada tempatnya. Bisa dilakukan dulu. Tempatkan produk di tempatnya. Ini juga penting sebagai strategi promosi. Kenapa? Supaya produk kalian bisa dilihat ataupun dikenal. Gak mungkin dong kalian buka outlet daring itu di belakang sekolah di jalan raya yang sepi. Pasti tebakan orang yang tahu. Beda kalau kalian mungkin kalian kan enggak di sebelum Tanjaka itu di kiri jalan kalau dari Padang ada rumah baru. Ya, kalau kalian jualan di situ, mungkin di situ juga bisa berpotensi. Karena nanti lama-kelamaan area itu juga bakal ramai dan sering dilewati ataupun lalu lalang orang-orang yang lewat. 7. Menyelenggarakan kegiatan amal. Mungkin kalian di sini juga bisa melakukan charity atau kegiatan amal. Mungkin ketika bulan Ramadan, kalian bisa datang ke panti asuhan ataupun kemarin berita terbaru itu enggak? Ada sofa di mana? Ya, sofa di sini. Anjur. Nah, mungkin kalian bisa tuh melakukan amal ke sana. Kalian bagi-bagi produk. Mungkin tadi darling. Yang ke-8, pergunakan barang promosi. Ada yang tahu maksudnya? Kalian pernah nggak kalau main orang makan atau apa ada kalender, terus ada tonton produk kayak gitu? Ya, dipiring juga bisa, gelas, kaos, ya. Itu namanya adalah barang promosi. Nah, kalian juga bisa tuh melakukan promosi seperti itu. Mungkin kalian bikin gelas, terus dikasih label atau foto dari produk kalian. Mungkin setiap pembelian dapat itu otomatis. Ketika mungkin di rumah ada tamu terus kalian nyuguhin pakai gelas kuning, tamunya penasaran. Gelas apa ini? Kalau jajanan darling, nah pasti bakalan kepo, pasti akan cari tahu sehingga akan terpromosi. Sampai di sini ada yang bertanya dulu? Lanjut ya. Selanjutnya ada media promosi, media cetak. Yang pertama, ini contohnya tadi, dicetak di kalender. Kalau ada di poster ataupun brosur, yang ini dicetak di kaos, ya kan? Mungkin nanti kalau Febri bisa bikin desain kaos terusnya gratis. Ya. Yang kedua, selain media cetak, ada media elektronik. Kira-kira apa ini? Contohnya? Sosmed, telepon, televisi, radio. Ya, benar. Jadi contohnya ada di bisa promosi lewat televisi, radio ataupun video tron. Kalau di radio itu kalau sekarang
setiap saya di radio itu biasanya iklannya apa? Saya tahu. Obat. Ya, kalau kenapa iklan-iklan di radio sekarang kebanyakan itu malah obat. Ya, obat herbal, jamu tetes, dan sebagainya. Mungkin kayak pendengar radio itu sekarang udah kebanyakan itu segmennya orang tua ya. Iya. Jadi produsen obat itu menganggap kalau orang tua itu udah mungkin sakit-sakitan dan mungkin mudah dipengaruhi. Jadi dia punya promosinya lewat radio. Selanjutnya ada media internet. Nah ini yang tadi kalian sebutkan. Misalnya kalian bisa pakai sosial media. Ini lambang apa? Ya, jadi kalian bisa manfaatin sosial media yang ada untuk melakukan promosi. Yang terakhir ada iklan baliho. Bisa lewat baliho ataupun di sini biasanya neon box. Jadi kayak di Indomaret nggak yang bisa nyala gitu. Nah, itu juga bisa kalian pakai. Geprek itu juga biasanya pakai tapi biasanya mati ya. Kenapa? Ya, jadi tadi kan udah tahu nih, begitu pentingnya melakukan promosi, ya kan? Ada tadi tujuan atau keuntungan bisa kalian dapatkan dengan melakukan promosi. Nah, tadi juga kalian udah lihat tentang media-media promosi. Ada media cetak, terus media elektronik, dan media internet. Nah, karena kalau anak muda itu pasti nggak bisa lepas dari gadgetnya. Ya kan, ketika kalian akses gadget, otomatis kalian buka sosmed. Maka dari itu nanti kita akan belajar untuk mendesain suatu poster atau brosur lewat ini, lewat Canva. Jadi nanti iklan tersebut bisa kalian posting di sosial media kalian. Ya. Untuk teman-teman semua, untuk akses aplikasi Canva itu ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa download atau install lewat Play Store. Bagi yang HP-nya Android, untuk yang iPhone berarti installnya di mana? App Store. Ya, di App Store. Kalian bisa install. Ya. Kalian bisa install aplikasi Canva, tinggal kalian searching terus kalian install. Ataupun kalian juga bisa buka lewat browser ya, pakai Chrome. Nanti kan tinggal searching yaitu canva.com. Kemudian kalian nanti bisa login ataupun daftar. Nah, kalau kalian nanti udah daftar, udah login, otomatis nanti akan dapat tampilan seperti ini. Untuk langkah yang pertama, nanti kalian bisa search di sini pakai keyword. Kemarin produknya ada yang minuman nggak? Ada, ada makanan dan minuman. Mungkin nanti kalian bisa search di sini iklan makanan ataupun iklan minuman, ataupun bisa lebih spesifik es buah. Untuk selanjutnya akan saya beri contoh gimana sih cara untuk menggunakan aplikasi Canva tersebut. Kalau ini saya buka lewat Google Chrome ya. Saya search canva.com. Nanti saya klik dan ini saya sudah login. Nanti tinggal kalian search mungkin di sini saya pakai kata kunci iklan makanan. Ketika kalian sudah search ataupun keyword pakai keyword iklan makanan, otomatis di situ bakalan muncul banyak banget template dari iklan makanan. Dan template ini bisa kalian edit, kalian sesuaikan dengan kreativitas kalian. Mungkin mau diganti produknya, diganti namanya, diganti mungkin apa yang kalian tawarkan, dan penggunaan warna-warna juga bisa kalian edit. Ya, kemudian untuk penggunaan template ini ada dua jenis, ada yang gratis dan berbayar. Ya, nanti silakan kalian gunakan untuk fasilitas yang gratis untuk membuat desain promosi.
saya ambil contoh satu desain. Nanti desain yang ingin kalian edit tinggal kalian klik, otomatis nanti akan pindah ke halaman untuk pengeditan. Kita ini sinyalnya agak lemah. Untuk tampilan pengeditannya nanti akan seperti ini. Di bagian kiri nanti akan ada beberapa menu yang bisa kalian pilih untuk mengedit dari template tersebut. Dimulai dari teksnya, terus mungkin shape dan sebagainya. Ini mau saya tambahin teks. Saya mau nampilin merek dagangannya. Nulis cookies bener kayak gini nggak? So cookies, Yes. ya. Yes. Dan drink. Cookies and drink. Ayam. Ya. Ini saya mau pakai merek namanya cookies ayam manis. Sambil gombal. Ini selain kalian bisa tambahkan font, nanti juga bisa kalian ganti untuk warna fontnya. Nanti tinggal kalian sesuaikan. Kalian mau pakai warna font seperti apa? Jadi kalau pakai warna merah kurang masuk ya? Masuk ya. Hitam Pak. Hitam. Yang mabuk hitam. Kalau nggak suka. Kalau hitam yang lainnya biru. Coklat Pak, coklat. Kalau yang pink. Pokoknya nanti silakan kalian ketika buka Canva ini kan bisa berekspresi di situ. Kalian bisa tambahkan teks, ganti warna teks dan sebagainya. Ataupun nanti kalian juga bisa ganti foto profilnya disesuaikan dengan program kalian. Kemudian nanti kalau sudah selesai untuk melakukan pengeditan, tinggal klik bagian share, terus cari bagian download. Ya, otomatis nanti desain tersebut sudah masuk ke galeri kalian. Ini kelihatannya teman-teman udah pada lemes ya. Ini karena udah siang juga, udah setengah 2. Biasanya mungkin kalian duduk siang ya. Kunci dulu siang. Ya, supaya kalian lebih semangat lagi untuk pembelajaran siang hari ini, kita lakukan ice drinking dulu ya. Ya, mungkin nanti bisa sekalian untuk pengerjaan tugasnya, kalian bisa duduk dulu sesuai dengan kelompok yang kemarin ya. Silakan kalian bisa duduk sesuai dengan kelompok yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bentuk ya. Silakan bisa dimulai untuk berkelompok.
sebenarnya sudah duduk sesuai kelompoknya. Coba sekarang bisa berdiri di samping dari kursi kalian. Ya. Badannya besar. Ya, kali ini ada game, jadi kita gerakan badan kalian supaya lemas kembali, supaya semangat. Ya, nanti silakan kalian ikuti gerakan yang ada di dalam video. Siap? Yuk. Namanya ikan berenang. Jadi tadi kita udah melakukan kayak sedikit supaya kalian kembali semangat ya. Karena tadi udah pada lemas. Udah maaf karena kelihatan tambal belum mas ya. Ini tenaga baksonya udah hilang ya? Ya, udah lulus ulang ya? Ya, selanjutnya akan ada LKPD. Untuk LKPD setelah ini akan saya bagikan untuk setiap kelompok. Walaupun nantinya proyek ini akan kalian lakukan secara individu, tapi untuk instruksinya silakan nanti bisa dibaca secara berkelompok. Belok kanan, belok kiri, ya bisa terus. Kasih ya Pak. Pasti mau belerang. Bahaya kalau itu. Semuanya udah dapat untuk KPD-nya. Ya. Jadi silakan diperhatikan dulu. Ya. Sudah di halaman 2.
di situ ada instruksi ataupun ketentuan di dalam kalian membuat atau merancang suatu proyek, ya. Kegiatan ini pembelajaran, tugas proyek individu membuat brosur ataupun poster makanan khas asli daerah dengan ketentuan berikut. Pertama, tugas dikerjakan secara individu, berarti silakan nanti setiap anak akan mengumpulkan satu desain poster ataupun brosur, ya. Iya. Untuk makanan yang kalian buat di poster ataupun brosur itu adalah makanan yang udah kalian bikin di proposal kemarin dan udah kalian lakukan pengolahan, ya. Jadi selama tadi kelompoknya Febri itu kan bikin dating, ya kan, otomatis nanti akan ada 6 desain poster terkait dengan makanan darling, ya kan. Untuk kelompok ketiga bikin apa kan? Cireng. Ya, bikin cireng isi. Jadi nanti akan ada 6 desain dari cireng isi. Begitu pula untuk kelompok-kelompok yang lain. Buatlah brosur dengan menggunakan media Canva sesuai kreativitas kalian berdasar konten yang kalian buat di dalam proposal usaha. Jadi nanti saya sarankan kalian bikin desain poster atau brosurnya lewat media Canva. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan secara singkat, gimana cara untuk menggunakan aplikasi Canva tersebut. Selanjutnya waktu pengerjaan, ya, silakan nanti kalian bisa utak-utak ataupun bisa membuat desain dengan waktu 45 menit. Nanti hasil desain kalian yang udah jadi itu harus kalian unggah atau kalian posting gimana di sosial media kalian, bebas mau di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter dan sebagainya, ya, karena kalian akan melakukan promosi secara online. Nanti hasil unggahan di screenshot kemudian dikumpulkan via nomor WA saya, ya. Jadi tujuannya apa? Saya mintakan terus screenshot. Jadi biar saya tahu kira-kira nanti desain kalian yang dipromosikan itu berapa banyak sih yang view, berapa banyak sih orang yang melihat ataupun tertarik dari poster kalian. Dan yang terakhir ada beberapa konten yang harus tercantum di dalam desain poster kalian. Diusahakan kan bisa memenuhi kriteria ini. Yang pertama apa? Apa? Produk makanan apa yang kalian tawarkan? Tadi ada darling, ada cireng dan sebagainya. Mengapa pelanggan harus membeli produk makanan tersebut? Kalian bisa berikan keunggulan atau fasilitas. Mungkin menggunakan bahan pilihan rasanya enak, atau mungkin harganya murah dan sebagainya. Soalnya ada B, di mana pelanggan bisa mendapatkan makanan tersebut. Nomor HP. Ya, bisa kalian cantumkan nomor WA ataupun kasih keterangan. Mungkin kalau udah buka outlet ataupun pokoknya di mana. Lalu ada W, kapan pelanggan bisa mendapatkan produk makanan tersebut? Apakah alias ya reguler apaan bisa? Ya, atau mungkin bukanya pagi sampai siang atau bagaimana mungkin bisa ditambahkan. Soalnya siapa yang bisa mendapat produk makanan tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana cara mendapatkan makanan tersebut? Apakah kalian menerima shopping atau mungkin harus datang ke outlet atau seperti apa bisa kalian tanyakan. Silakan nanti kalian bisa berdiskusi dengan anggota kelompok. Kaitannya apa? Karena ini tugas individu, mungkin nanti kan bisa sharing sama anggota kelompok yang lain. Desainnya seperti apa? Aku bikin seperti ini, mungkin saling bisa memberikan masukan. Warnanya kurang kontras ataupun mungkin kurang bagaimana. Silakan kalian saling memberi masukan ke anggota kelompok. Karena nanti di dalam diskusi kalian akan ada penilaian sikap. Di mana penilaian sikap ini akan ada beberapa aspek yang saya amati. Yaitu kepatuhan terhadap aturan, memberikan gagasan, memberikan semangat, menyimak atau memperhatikan teman, menghargai usul, kerjasama, tanggung jawab, dan menerima hasil diskusi. Karena tugas ini adalah kaitan dengan keterampilan, jadi nanti tugas ini juga akan ada penilaian.
Untuk instrumen penilaiannya, ini satu, tidak mampu merancang media promosi. Kalau kalian tidak bisa desain atau mengumpulkan, berarti kalian dapat skor 1. Kalau mampu merancang media promosi, kalian juga bikin ngumpul tugas, tapi tugasnya asal-asalan. Kalian cuma dapat poin 2. Kalau kalian mampu merancang media promosi yang informatif, berarti untuk disebar lokasinya, nomor yang bisa dihubungi, promosi dan sebagainya, kalian dapat skor 3. Untuk dapat skor maksimal atau skor 4 gimana? Yaitu mampu merancang media promosi yang informatif dan menarik. Jadi nggak cuma informatif, tapi menarik. Mungkin dari segi warna, desain dan sebagainya. Ya silakan kalian bisa mulai untuk merancang. Tadi bisa kalian install aplikasi Canva atau kalian buka browser. Ya silakan bisa dimulai. Install aplikasi atau lewat browser. Ya benar, biar ini penyimpanan. Nanti dalam pengeditan kalian bisa tadi seperti yang saya ceritakan, bisa searching pakai keyword, mungkin iklan makanan. Kemudian tinggal cari template yang kira-kira sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian nanti bisa kalian edit disesuaikan lagi. Mungkin bisa ditambahi keterangan-keterangan kayak lokasi di mana, promonya seperti apa, terus mungkin bisa dibeli dengan cara apa, dan kalian bisa sesuaikan untuk penggunaan warna. Kalian juga bisa tambahkan gambar sesuai dengan produk kalian, ya kan?
disebutkan yang dijelaskan salah satu tujuannya adalah mungkin untuk pesan dapat bisa bikin kira-kira pesan dari makanan dan makanan seperti apa tentang makanan ini jemput warna-warna yang kalau mungkin kita bisa menghasilkan produk mereka yang
cookies ayam manis diskon 50%, spesial hari ibu. Kami bentar lagi di Desember ada hari ibu ya. Nah, jadi ini promo ini disiapkan untuk pelaksanaan ataupun bertepatan dengan hari ibu. Ini kan juga bisa cari event-event tertentu yang mau dilaksanakan.
coba desainnya dikirim ke nomor WA saya, terus nanti akan saya buka ya. Nanti kamu bisa coba mengekspresikan hasilnya. Untuk semuanya, halo. Ini tadi saya udah jadi, terus mau ngirim hasil desainnya. Mungkin yang saya tampilkan, mungkin Asep bisa mempresentasikan hasil desainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai desain pemain saya. Pertama ada makanan apa yang kalian tawarkan. Jadi makanan yang saya tawarkan adalah terus mengapa kalian harus membeli suatu makanan tersebut? Karena kan kalau biasanya itu kulitnya itu kan satu warna, kalau ini itu kayak zigzag, terus ada beberapa varian rasa, ada coklat, tuan vanilla, tuan coklat, dan Choco Almond. Terus gimana pelanggan bisa mendapatkan produk makanan tersebut? Mereka bisa mendapatkan dengan cara chat nomor WA. Kapan sih pelanggan bisa mendapatkan? Saya itu dia itu kalau pre-order, jadi kalian bisa pesan saat itu. Terus siapa yang bisa mendapatkan produk makanan tersebut? Ini jeli itu bisa buat semua kalangan, bisa untuk anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Terus bagaimana cara mendapat produk makanan? Kalian bisa pesan ke saya. Mungkin ada yang mau menanggapi atau mau bertanya? Itu posternya di-upload di media sosial apa? Saya itu saya upload di WA, terus di IG juga, bukan juga gitu aja. Ada pertanyaan lagi? Ya. Kata Arsya, cara memesannya itu memesan ke Arsya itu cara memesannya itu bagaimana? Apa menghubungi kontaknya atau Dia bisa menghubungi kontak WA saya untuk pemesan saat saya itu take over. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau biasa kita beri jempol dulu untuk Asep. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi yang sudah selesai desainnya? Belum? Karena tugas proyek ini butuh waktu yang mungkin agak lama. Untuk proyek ini bisa kalian keep, bisa kalian kerjakan juga di waktu senggang kalian di rumah, ataupun nanti kalau di sela-sela kalian melakukan KBM ya.
Untuk semuanya, jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran tadi kurang lebih kita belajar tentang promosi, ya kan? Dimulai dari tadi keuntungan promosi. Dengan kalian melakukan promosi, otomatis akan memberikan kalian beberapa keuntungan, dan keuntungan itu bisa untuk membuat usaha kalian semakin maju ataupun semakin besar. Kemudian ada tujuan promosi. Tadi ada 3, memberikan informasi, mengajak atau mempengaruhi, dan yang ketiga ada memberikan kesan ataupun image. Lalu ada strategi promosi. Untuk strategi ini tadi ada banyak, ada 8 poin. Tinggal kalian kira-kira lebih cocok untuk menggunakan strategi yang mana. Kemudian untuk media promosi tadi ada 4. Ada media cetak, terus ya sosial media atau media internet, dan yang terakhir ada media iklan outdoor. Ya, selanjutnya kita udah mau sampai di akhir pembelajaran. Saya mau mengetes kira-kira pemahaman kalian di materi ini sejauh mana. Nah, untuk tesnya akan saya lakukan pakai kuisis seperti yang sudah biasa kita lakukan bersama-sama. Silakan dipersiapkan gadget kalian. Untuk setelah itu saya berikan akses ataupun kode untuk masuk ke soal kuis. Di layar proyektor sudah ada kode yang bisa kalian masukkan untuk kemudian nanti join ke soal kuis. 355 671. Untuk identitasnya silakan kalian bisa menggunakan nama lengkap kalian, ya. Ada yang tahu nggak arti dari 355 671? Tidak tahu. Ya. Nah, seperti biasa ya, sekarang nanti bilang cakep. Oh, Ini barusan kepikiran ini. wis. 355 671. Cakep. Udah lama nggak ketemu, aku jadi rindu. Ada yang mau balas pantun saya? Jadi mikir. Udah bisa join? Iya. Ini udah ada 13 temen yang join, 14, 15, 16, 17, 18. Febri, Arsya, Amanda, Alia, Yulika, Yafi, Liana, Siti Rekatul, Fatha, ada yang kesulitan sulit? Kamila mana Kamila? Oh, Fatan juga. Fatan mana? Reza. Tes fitur, Pak. Tes fitur. Udah siap? 30. Ini berarti 33
Kurang 2 teman. Yang belum join siapa? Ayo lo, Udah semua? Ya. Silakan diperhatikan. Untuk penilaian kuisis akan segera saya mulai. Silakan bisa fokus di smartphone kalian. 3, 2, 1. Eka, Dimas, Amanda, Nunda, Alifah. Dimas Dinali. Amanda jadi 32, Eka turun lagi. Oh, Asia 4, 32. Ini aku mau selesai saya. Peringkat 16. Ayo nak iPhone, nak iPhone aku. Ya kita iPhone aku kali ini kalau kita tak tahu lah mau nama gue. Siapa yang belum selesai? 2 anak lagi. Goblok. Untuk semuanya, siapa yang belum selesai? 2 anak. Yang tidak berangkat mungkin Pak. Iluran 1, 30 dan 31 yang belum. Ya yang belum. Tapi kemungkinan untuk paparan skornya nggak berubah ya. Ya. Oh, ini untuk peringkat pertama ada Yafi, kemudian Dimas, Amanda, Asia, Cantika, Rizka, Wahyu, Esa, dan Diva. Ya. Bisa kita beri dulu. Urusan panganan nomor 1.
di layar proyektor udah sampai ke bagian refleksi pembelajaran. Berarti untuk pertemuan ini udah hampir sampai di penghujung ya. Nah, untuk refleksi pembelajaran seperti biasa akan ada 3 refleksi. Yang pertama, aktivitas apa yang telah kalian lakukan? Kira-kira siapa yang mau memberikan tanggapan? Eka? Jadi kita baru saja mempelajari mengenai promosi, mulai dari media promosi, keumuman promosi, tujuan dan strategi promosi. Dan media yang kita gunakan kali ini adalah Canva. Ya. Yaitu media untuk membuat brosur atau poster untuk promosi. Ya, benar. Bisa kita beri pause dulu. Untuk yang kedua, bagaimana pendapat kamu tentang pertemuan hari ini? Sima? Untuk pertemuan ini sangat menyenangkan karena ada video itu motivasi dan ada ekspresi pria-pria kita berenang. Belajar itu tidak membosankan. Ya, jadi tadi untuk belajar ini ada video motivasi, kemudian ada ice breaking ya. Tadi kalian apa? Goyang-goyangan berenang ya? Iya. Ya, misalnya apa yang kalian harapkan untuk pertemuan selanjutnya? Ada yang memberikan harapan? Kesempatan? Ini semoga pembelajaran. Ya, silakan untuk teman yang lain ketika ada teman yang mau mengutarakan pendapatnya bisa didengarkan terus di jalur ya. Untuk pertemuan kali ini, semoga pembelajaran kedepannya tetap asik seperti ini. Ada materi, terus ice breaking dan game lain. Oke, kita beri tepuk tangan. Untuk pertemuan minggu depan di sini ada menganalisis laporan kegiatan usaha pengolahan makanan khas asli daerah orisinil dari bahan nabati jadi bani. Nah, di pertemuan-pertemuan yang lalu kalian sudah belajar kan tentang perencanaan usaha, terus sistem pengolahan, terus kemarin yang terakhir itu penentuan harga jual. Sampai di pertemuan ini kalian belajar bagaimana cara untuk membuat media promosi ataupun pemasaran. Ya, dari semua rangkaian kegiatan tersebut di minggu depan sampai pada tahap terakhir, yaitu nanti dengan pembuatan laporan kegiatan. Jadi muaranya di kalau PKW di semester ini adalah nanti kalian akan membuat laporan kegiatan. Laporan itu bisa apa? Jadi semua kegiatan yang telah kalian lalui di semester 1 ini, ya. Jangan lupa untuk tugas desain poster untuk dilanjutkan di rumah, ya. Ada tagihan, kalian harus posting desain tersebut di sosial media, bebas, bisa Instagram, story WhatsApp, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Ya. Sampai di ujung dari pembelajaran yang terakhir kita berdoa bareng-bareng semoga apa yang telah kita lakukan bersama-sama dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja untuk pertemuan siang hari ini. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasama dari teman-teman semua di kelas 12 IPA 1. Mungkin yang terakhir bisa kita lihatkan skor kita. Hasilnya biasanya? Ya. Ya, saya pimpin ya. SMA Negeri 1 Bandar. SMA Negeri 1 Bandar. SMA Negeri Bandar. Kalian mungkin bisa berkemas-kemas kembali menata kembali kursi meja.